Untuk malam hari ini kita mulai dengan pemaparan presentasi program WLB dari PPP AMA Pusat. Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak kepada host webinar pada malam ini, AMA Bali, pada hari Rabu 22 Februari 2023. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang platform digital kita yang ada di AMA Indonesia. Kita sudah bekerja sama dengan WLB, jadi platform itu seperti media sosial pribadi milik AMA Indonesia, Bapak Ibu. Jadi izin saya sebentar untuk share screen ya. Nah, izin Bapak Ibu, apa sudah terlihat sebelumnya share screen saya? Iya, sudah. Nah, oke Pak. Jadi WLB ini adalah platform HC ekosistem sebenarnya. Jadi yang dimodifikasi seperti seolah-olah ini adalah media sosial. Jadi implementasinya di perusahaan itu impact sekali Bapak Ibu, gampang. Nah, di AMA Indonesia kita sudah memilikinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung ingin merasakan manfaat dari WLB, mari sama-sama kita bergabung di AMA Indonesia Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi nilai tambah dari aplikasi ini gitu. Nah, yang pertama saya sebutkan tadi itu aplikasinya berbasis HC ekosistem berbasis media sosial. Jadi apa yang tampil di sini sudah biasa kita lihat di handphone masing-masing Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini bisa diakses melalui website ataupun handphone, baik itu Android ataupun iOS. Nah, beberapa fitur unggulan dari WLB ini adalah yang pertama itu kita bisa melihat informasi tentang perusahaan di menu company. Nah, di menu utama ini kita bisa memposting sesuatu Bapak Ibu. Misalkan Bapak memposting foto sehabis rapat dengan para direktur ataupun jajaran pemegang saham. Nah, itu bisa diposting kemudian akan bisa dilihat oleh seluruh company karyawan company yang terdaftar Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini private-nya lah, sosial media private lah gitu jadinya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada kalender. Jadi kalender ini fungsinya kalau ada tas-tas, tugas-tugas yang harus dikirimkan, nah itu bisa muncul di kalender Bapak Ibu. Atau ada event-event nih, kita melaksanakan, oh pada hari Jumat kita akan koordinasi dengan perusahaan A, nah itu bisa tampil di kalender Bapak Ibu. Nah, di sini informasi tentang company-nya, mungkin tentang aturan-aturan, regulasinya gimana, kemudian alamatnya, berapa jumlah karyawan, strukturnya bagaimana, atau mungkin bisa ditampilkan berupa penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu singkat saja. Kemudian yang juga penting itu ada digital dokumen. Jadi digital dokumen yang pernah diupload selama menggunakan aplikasi ini akan tetap tersimpan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi ini selama 2 tahun, contoh kita AMA Indonesia sudah bekerja sama dengan WLB selama 2 tahun kurang lebih. Nah, jadi itu akan terlihat nanti tuh file-file apa saja yang telah dikirimkan selama itu. Bapak Ibu bisa mencarinya, jadi nggak perlu takut terhapus gitu atau hilang atau bagaimana gitunya. Nah, selanjutnya yang paling menonjol atau majority-nya adalah fitur learning Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa memasukkan course-course pembelajaran apa saja untuk seluruh anggota yang terdaftar di company kita Bapak Ibu. Jadi course itu bisa berupa free ataupun yang berbayar. Nah, keuntungannya apa gitu? Karena mungkin Bapak Ibu sekarang di divisi komputer gitu. Nah, di divisi komputer itu mungkin ada teman-teman dari divisi lain yang kurang gitu Bapak Ibu dalam mengaplikasikan komputer ketika bekerja. Nah, Bapak Ibu bisa tuh memberikan course-course di WLB ini gitu. Jadi secara tidak langsung itu bisa membantu perkembangan dari
karyawan-karyawan yang belum mengerti tentang komputer tersebut, Bapak Ibu. Nah, course-nya itu bisa berbayar ataupun bisa gratis, Bapak Ibu. Jadi dua sisi keuntungan nih, di sisi Bapak Ibu sendiri atau di sisi teman-teman yang lainnya. Terus ya nanti tentu Bapak Ibu akan mendapatkan penghargaan dari perusahaan karena sudah beritikat untuk memajukan perusahaan. Nah, jadi buat Bapak Ibu nih yang pengen banget mencoba untuk merasakan gitu ya, sosial media private gitu. Nah, Bapak Ibu bisa bergabung di AMA Indonesia melalui link yang sudah dikirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saja, angkat tangan melalui chat atau langsung diaktifkan saja kamera dan bertanya Bapak Ibu. Mungkin nanti sambil jalan ya Pak Dehan. Oke Pak, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Nah, Atau masih ada yang mau ditanyakan mungkin dari rekan-rekan yang ikut di webinar malam hari ini? Selamat malam, izin bertanya, untuk aplikasi WLB ini bisa kita daftar atau registrasi untuk semua orang ya? bisa Pak. Jadi gini Pak, Bapak mendaftarnya ingin sebagai perorangan atau sebagai organisasi Pak? Untuk sementara sih sebagai perorangan dulu. Perorangan. Kalau Bapak sudah tergabung di AMA Indonesia, Bapak bisa menghubungi ketua dari masing-masing cabang Bapak. Nanti akan di follow up ke pusat, nanti data Bapak akan segera dimasukkan oleh pusat sehingga Bapak bisa mengakses aplikasi WLB ini Pak. Jadi baik. Kalau registrasi di AMA saya sudah lakukan kemarin. Mungkin tinggal ditunggu konfirmasi lewat email itu sih setelah disubmit. Oke, izin Bapak sebelumnya mendaftar di AMA mana Pak? Cabang di mana? AMA Bali. Bali. Oke, ya. Siap. Nanti bisa di follow up tuh Pak Ketut. Ya. Selaku Ketua AMA Bali. Nah, oke Pak. Oke Pak, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekali lagi nih kita di AMA menyediakan platform untuk belajar gitu Bapak Ibu. Jangan merasa sungkan kalau mungkin saya nggak memiliki kemampuan atau ilmu di bidang manajemen. Justru karena tidak memiliki ilmu, kita bergabung bersama-sama di sini, kita sama-sama belajar. Di sini sudah disediakan platformnya sehingga Bapak Ibu dapat menyerap semua ilmu yang ada di sini Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau mau bergabung silakan mendaftar melalui link yang sudah disematkan di chat Zoom pada malam hari ini. Mungkin sekian saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan oleh AMA Bali. Untuk itu saya kembalikan kepada Pak Gede, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dehan untuk pemaparan mengenai WLB-nya. Baik, rekan-rekan semua peserta webinar malam hari ini, saya Gede Eka akan memulai webinar ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini, AMA Indonesia dengan host dari AMA Bali akan mengadakan webinar dengan tema Market Dominator, pelajaran dari fenomena digital startup, yang akan dibawakan oleh Bapak William Binian. Saya akan sampaikan sedikit mengenai profil beliau. Beliau adalah seorang penulis buku yang juga aktif di Kadin Indonesia sebagai kabit digitalisasi. Buku-buku beliau lumayan menjadi bestseller di Gramedia. Di antaranya yaitu buku trilogi dari Taipan, The Series. Demikian mengenai profil Pak William, saya biasa panggil. Jadi beliau di dalam mencari atau menulis buku biasanya mencari narasumber langsung, karena beberapa bulan lalu
saya juga sempat menemani Pak William untuk mencari narasumber di daerah Ubud. Kami menyusuri jalan sepanjang Ubud sampai ke Payangan, masuk ke hutan untuk mencari seorang narasumber yang akan menjadi narasumber di buku berikutnya. Baik, untuk selanjutnya demikian profil singkat dari Pak William Winiang. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami silakan. Ramadi. Luar biasa, dan tentunya kita akan banyak mendapat insight nantinya dari pemaparan beliau, karena saya sudah dapat bocoran sedikit dari slide-slide-nya tadi. Terima kasih kepada Bu Baby yang mewakili BPP yang sudah memberikan sambutan tadi, dan para ketua BPC seluruh Indonesia yang hadir, ada Medan, Malang tadi, Makassar kayaknya ya. Dan pengurus AMA Bali. Saya lihat ada guru saya, Pak Muku, juga hadir. Selamat malam, Pak Muku. Terima kasih, beliau ini seorang yang sukses tapi humble ya. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu, ini adalah acara kita setiap minggu, jadi seluruh AMA Indonesia akan menjadi host untuk mengadakan Zoom seminar, dan tentunya kita mendatangkan pembicara-pembicara yang kompeten di bidangnya, akan berbagi kepada kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta yang sudah menyempatkan hadir. Tentunya semoga pada acara hari ini akan mendapatkan insight, mendapatkan ilmu, mendapatkan suatu momentum mungkin untuk mengambil sebuah keputusan. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih Pak Terpingen sebagai Ketua BPC AMA Bali yang telah memberikan kata sambutannya. Baik, rekan-rekan semua, peserta webinar kita malam hari ini, saya sebagai MC sekaligus yang akan memoderatori acara webinar kita malam hari ini. Saya persilakan kepada Pak William untuk mempresentasikan dari apa yang telah dipersiapkan untuk acara dengan tema Market Dominator, pelajaran dari fenomena digital startup. Terima kasih. Kami persilakan kepada Pak William Winiang. Ya, terima kasih Pak Gede. Ini Pak Gede ini tokoh berikutnya, ada salah satu tokoh figuran di buku saya berikutnya ya.
Terus Pak Ketut, Trigan, terima kasih, dan Ibu Baby dan Ama sekalian sudah mengundang saya. Nah, izin saya share screen. Bisa dilihat ya screen saya udah kelihatan? Bisa, Pak. Oke. Sebentar, wait. Ya, saya hide dulu. Oke. Malam ini judulnya Dominate Market Like Unicorns. Kita refleksi dari digital enterprise. Nah, ini untuk pemaparan lebih lanjut bisa dipelajari di buku saya Investing Digital Startup. Jadi malam ini apa yang akan saya izin untuk menghilangkan wajah saya dulu nih supaya lebih ringan. Kalau mana ya? Maksudnya mana ya? Oke. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang bagaimana digitalisasi bisnis kita melalui platform-platform, itu katanya sudah terlalu banyak yang ngajarin gitu ya. Tapi yang malam ini saya mau coba share adalah apa yang bisa kita pelajari dari platform-platform yang selama ini bakar-bakar duit itu. Apa yang kita mungkin di bisnis kita ini bukan bisnis startup digital gitu ya, kita bisnisnya UMKM gitu. Nah, apa yang bisa dipelajarin, spirit apa yang bisa kita tiru dari mereka yang mungkin bisa kita gunakan gitu untuk nanti persiapan untuk go public, untuk ketemu investor, untuk apapun itu, dan untuk angka investor yang angkanya abnormal, misalkan miliar dolar, 100 miliar, 1 triliun, itu bagaimana cara kita mempresentasikan bisnis kita supaya nilainya segitu. Jadi malam ini intinya adalah bagaimana membuat valuasi bisnis kita itu kayak unicorn. Nah, oke. Nah, mari kita mulai. Nah, kok nggak bisa ganti halaman sebentar? Oke, bisa berubah nggak halamannya? Bisa, Pak. Oke. Saya mulai dari gambar ini. Ini gambar tahun bulan Agustus 98. Pasukan Rwanda menyerang ke Kongo untuk menyerang satu daerah di Kongo, resources yang sangat berharga. Dan perang ini memakan waktu 5 tahun dengan korban kurang lebih 5 juta jiwa. Itu dikenal dengan The African Great War. Jadi kalau Great War itu artinya perang dunia itu ya. Jadi jadi perang dunia lokal yang cuma ada di Kongo gitu, di Afrika gitu, karena saking banyaknya korbannya. Dan setelah 5 tahun pasukan Rwanda ini berhasil menduduki daerah itu, dan hasil dari daerah itu mereka berhasil mendapatkan pendapatan tahunan 400 juta dolar, which is bagi orang Afrika mungkin satu income yang sangat besar gitu ya. Dibandingkan dengan ini namanya Silicon Valley. Kita lihat ini perusahaan-perusahaan yang servisnya kita pakai sehari-hari ada di sini semua. Apple, Intel, Tesla, dan segala macam. Perusahaan dari China bisa pergi ke sini, meeting, terus kemudian atau dari India deal satu deal bisnis senilai 4 miliar dolar dalam sekali tanda tangan. Sedangkan kita bilang di sini 400 juta dolar per tahun dengan 5 juta korban. Jadi satu pulpen di Silicon Valley itu nilainya sama dengan lebih dari 5 juta nyawa yang dikorbankan dalam The African Great War. Nah, dari sini apa yang akan disampaikan bahwa dunia sebenarnya sekarang sudah berubah. Perang sudah tidak lagi relevan. Karena seandainya ada orang yang serakah gitu ya, misalkan perusahaan China itu serakah, saya bisa dapat 4 miliar dolar sekali tanda tangan, mendingan kita jajah Silicon Valley gitu kan. Kalau mereka tergoda untuk menyerang tempat ini, udah akan tercetus perang dunia ketiga yang mungkin akan mengorbankan seluruh dunia, dan sekalipun mereka menang di sini nggak ada apa-apa, nggak bakal dapat apa-apa karena semuanya adanya di cloud, tidak ada di dunia nyata. So kita sudah masuk ke dunia 4.0 yang nilainya triliunan dolar tech industry. Oke, apa kita bagian atau hanya pengguna? So, saya ulangi lagi ini untuk penarahan lebih lanjut bisa dibaca buku ini. Oke, kita mulai. Nah, semuanya dimulai dari foto ini. Kalau yang di sebelah kiri, saya yakin semua orang udah tahu.
Tapi yang di sebelah kanan mungkin sebagian tahu, sebagian nggak tahu. Tapi kalau orang awam banyak kan udah tahu. Jadi kalau ini foto tahun 98, pada waktu itu orang yang sebelah kanan ini namanya Masayoshi Son. Dia itu seorang investor dari SoftBank. SoftBank itu software bank singkatannya. Jadi perusahaan untuk invest di perusahaan-perusahaan digital. 98 dia pergi ke Beijing untuk cari bisnis yang bisa dia invest. Dan ketemulah orang ini, waktu ketemu ngomongnya tergagap-gagap, bisnis modelnya nggak jelas, semuanya bingung, sampai si orang yang sebelah kanan ini, si mahasiswa harus ngomong, mesti dengerin pelan-pelan, sampai ngerti apa sih maksud diomongin orang ini. Bahasa Inggrisnya juga nggak bagus gitu kan. Dan setelah meeting, mereka berpisah. 3 hari kemudian, Masayoshi kirim email ke Jack Ma, bilang, kami bersedia untuk invest ke perusahaan Alibaba senilai 30 juta dolar untuk 40% saham. Nah, dan kemudian di replay sama Jack Ma, 40% kemahalan. Katanya kami kalau itu nggak bisa. Ya udah, kamu boleh ngambil 30% saham kami dengan harga cuma 20 juta dolar. Dan hampir seketika Masayoshi kasih respon dan go on gitu kan. Waktu itu tahun 98 tahun 98 itu umurnya dari Alibaba baru setahun. Perusahaannya masih rugi, masih bakar duit, dan kliennya masih sedikit. Tapi beliau ini bersedia masuk 20 juta dolar untuk perusahaan yang umurnya baru setahun gitu kan. Apa yang ada di pikirannya itu kan. Kalau dibandingin sama orang Indonesia gitu, banyak kan bos-bos Indonesia ya, kalau keluar duit jangankan segitu 1 miliar aja, maunya 90%. Terus begitu jalan bisnisnya, ownernya ditendang gitu kan. Nah itu kalau di Indonesia. Tapi dia bodoh gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat sekian tahun kemudian, pada tahun 2014 begitu Alibaba go public, 20 juta dolarnya itu nilainya 58 miliar dolar. Dan dalam semalam menjadikan dia orang terkaya di Jepang. Nah, yang berikutnya adalah foto ini. Ini foto tahun 2007. Pada waktu Facebook waktu itu berumur baru 2 tahun. Judulnya I made an offer but you refuse. Nah, si yang sebelah kanan semua orang pasti sudah tahu, si Mark Zuckerberg, tapi sebelah kiri orang mungkin sudah lupa. Yang sebelah kiri itu namanya Steve Ballmer, itu CEO Microsoft pada zaman itu. Jadi waktu itu tahun 2005 Facebook berdiri dan penggunanya tiba-tiba banyak banget. Pada tahun 2007 penggunanya itu udah sekian juta dan keep growing sampai semua orang menarik perhatian, dan tiba-tiba Google memberikan offer, kami mau membeli Facebook seharga 1 miliar dolar. 1 miliar dolar itu harga yang kami bayarkan untuk YouTube 2 tahun yang lalu. Nah, si Mark Zuckerberg masih mikir-mikir, atau perusahaan lain bilang, enggak, kami yang mau ngebeli Facebook, harganya dinaikin, terus naikin. Microsoft masuk, semuanya bid, akhirnya tinggal Google sama Microsoft terakhir, dan Microsoft kasih penawaran terakhir. I give you an offer, take it or leave it. Ini final offer katanya. 15 miliar dolar. Terus si jawaban Mark Zuckerberg apa? No, nobody can buy Facebook. Tapi kamu boleh invest. Kamu sudah menghargai kami 15 miliar dolar kan? Kami nggak butuh sebanyak itu. Kami butuh 500 juta dolar aja. Nah, ini lebih gila dari yang tadi. Kalau yang tadi 20 juta dolar untuk 30%, ini 500 juta dolar untuk 2,5%. Dan dia mau. Apakah dia bodoh? Kalau ngelihat bagaimana Facebook sekarang, dia tidak bodoh gitu. Tapi pada waktu kita ngelihat deal semacam ini, itu apa sih yang ada di otak ini? Ini orang-orang pintar semua, MBA semua, dengan melakukan bakar ini, they're not stupid. Masalahnya kita aja nggak ngerti apa yang terjadi. Nah, kita lihat ya, berapa banyak sih 15 miliar dolar. Misalkan ini uang 1 miliar itu kira-kira 2 kalinya ini nih. Kalau diukur, itu kira-kira kalau itu 1 kali 1 meter gitu kan. 1 meter lah persegi. Nah, sedangkan ini di Jakarta nih, di Kuningan ini ada gedung, namanya ini gedung BTPN. Jadi kalau misalkan ini
Nah, 15 miliar itu kira-kira 200 triliun ya. 200 triliun ya, betul. 200 triliun itu kira-kira 200.000 kali ini. Ya, 200.000 kali ini. Jadi kalau ini 1 kali 1 meter, sedangkan ini gedung ini luasnya 60.000 meter persegi. Jadi kalau uang ini dimasukin ke sini senilai 200.000 triliun masuk ke sini, 15 miliar dolar itu kira-kira gedung ini akan penuh dengan duit dan luber keluar. Nah, apa yang ada kepala mereka gitu kan? What in their mind? Nah, jadi next kita akan belajar bagaimana industri kita jadi layak dinilai miliaran dolar walaupun masih rugi. Itu kenyataan bahwa orang bakar duit. Bagaimana caranya supaya perusahaan kita layak ya? They know something, kenapa mereka mau bakar duit. Oke, next. Pertama kita harus ngerti what is 4.0. Kalau 4.0 orang biasanya langsung diajarin begini lah ya. Bagan ini yang pertama katanya industri, oke, mesin uap, yang kedua pakai ban berjalan, yang ketiga ada komputernya. Terus yang keempat pakai internet supaya bisa berhubungan. Pertanyaannya adalah so what? Apa urusannya kita tahu semua ini? Nggak penting gitu kan? Apa manfaatnya bagi saya gitu kan untuk ngertiin semua ini? Itu biasanya kita. Nah, nextnya yang kita tahu diajarin sama orang itu dunia telah berubah, tapi mereka nggak jawab 3 hal penting. Kenapa bakar duit? Apa yang mereka cari? Dan ujungnya ini kemana? Dan itu waktu dulu tahun 2014 sampai 2017 saya ngalamin itu sampai kita ketemu solusinya gimana, dan akhirnya waktu itu saya ngejalanin WeChat Pay, Alipay sama Alto. Dan menjadi satu-satunya perusahaan sistem pembayaran yang make money. Yang lain bakar duit pada waktu itu. Nah, jadi next. Berikutnya ada cerita-cerita begini lagi kan. Kita semua sering ngeliat gini kan, Cockroach, Pony, Centaur, Unicorn, Dekacon, Hectocon, itu angkanya lah. Pertanyaannya, so what kita tahu ginian gitu. Nah, terus kenapa di sini isinya kuda-kuda semua gitu kan? Karena kalau misalkan ini kan value nih, 1 miliar dolar, 10 miliar, ini 100 miliar, ini kan value ya. Kalau value kenapa harus kuda? Kalau value yang jadi ukuran ini, saya akan lebih suka menerimanya Godzilla kan, lebih pas gitu kan. Dan lagi pula kita lihat kalau dunia kripto lebih pas gitu. Dia nyebutnya kalau yang pemegang kripto jumlah besar disebutnya whale, paus, tapi bukan kuda gitu. Nah, pertanyaannya kenapa ini nama kuda? Nah, kita ngelihat pada Yahoo Finance pada tahun 2017 judulnya 10 Most Valuable Unicorns. Uber 68 miliar, Titi Chusing 50 miliar, Xiaomi 40 miliar, Airbnb 29 miliar. Ini Yahoo Finance 2017. Pada waktu 2017 nggak ada yang sebut yang namanya Hectocon, Dekacon. Mereka masih sebutnya unicorn. Jadi yang tadi bahasa kuda-kuda itu baru muncul sekitar tahun 2018 akhir atau 2019 awal. Karena waktu dulu kita kalau di dunia startup gini, waktu saya masih awal-awal baru masuk ke sana itu kita ngomongnya nggak ada Hectocon, Dekacon. Kita main unicorn apa main cockroach gitu. Nah ini juga ngeliat kan, ini dari tempat lain saya ngeliatin tuh, yang kayak tadi Dekacon, Hectocon, gambar kudanya beda semua tuh kan. Saking binatang ini belum pernah ada sebelumnya, dia ngarang-ngarang sendiri gitu. Nah, ini useless yang kita tahu yang sekarang. Nah, yang harus kita ngerti kembali ke tahun 2017 pada waktu itu, dunia startup itu cuma mengenal cockroach startup sama unicorn startup. Kalau kalian tahu ini adalah kunci kita memahami seluruh dunia ini. Next, pertama kita yang paling gampang apa sih kecoa? Sesuai namanya kecoa gitu loh. Kecil nggak bisa mati gitu, nggak mati-mati gitu loh. Disemprot nggak mati-mati, kita bom nggak mati-mati. Ini istilahnya kalau misalkan istilah ini muncul dari cerita Perang Dunia Kedua gitu kan.
Pada waktu Hiroshima dibom, besoknya tim survei datang ke sana dari Jepang, semua orang mati di titik bomnya, tapi kecoa menari-nari di situ. Jadi kecoa di bom atom aja nggak mati. Nah, jadi ini julukan untuk bisnis yang kecil nggak mati-mati, atau bisnis yang mati besok hidup lagi, mati besok hidup lagi gitu. Sebagai contoh itu bisnis judi online, pinjol ilegal, atau game-game nggak jelas gitu loh. Sebagai contohnya ini. Berapa tahun yang lalu ini cukup populer, mungkin kalian pernah lihat. Ngomong GoPay yang digambarin Dana. Terus ini isinya bohong semua. Jadi kalau kita ngelihat reviewnya, ini juga sama nih, kalau kita ngelihat reviewnya di internet, kita disuruh download, terus katanya pasti dibayar. Rupanya begini, kita suruh mainan kayak begini nih. Mainnya jadi pencet-pencet aja sambil merem juga bisa menang gitu kan. Begitu kita menang, kita akan dapat diamond. Nah, kita bisa mencairkan diamond itu jadi duit kalau dapat 50.000 diamond gitu kan. 50.000 diamond, begitu kita menang cuma dapat 5 atau 4 diamond gitu, belasan diamond, tapi kita bisa mencairkan dapat 50.000 diamond. Begitu saya ngeliat itu, oh my god, itu betapa orang nggak ada kerjaannya yang main kayak beginian gitu kan. Selain kayak gitu, katanya nggak ada iklan, tapi iklannya banyak banget. Terus banyak saya langsung delete, tapi saya ngeliat survei review yang ada di YouTube, banyak orang yang download ini, mainin ini, sudah dapat 50.000 pun nggak bisa cair. Terus syaratnya harus nonton iklan, harus gini-gini, wah rumit. Nah ini bisnis yang namanya kecoa gitu kan. Bisnis curang, nipu, habis itu besok dibredel, bikin lagi. Kalau kita ngeliat ini sama ini kan sama aja isinya. Cuma beda kucingnya apanya tuh gambarnya, tapi isinya sama aja. Judi online, pinjol segala macam dibredel, besok ada lagi. Nah itu bisnis kecoa gitu ya. Nah yang menarik itu bisnis unicorn. Nah pertanyaannya, kenapa makhluk ini mahal sekali walaupun merugi? Yang harus kita ngerti, kenapa namanya unicorn itu ada alasannya. Karena unicorn stands for unique corporation. Jadi ini yang semua orang udah lupa. Yang waktu muncul dekakon, hektokon itu kita semuanya pemain lama tuh pada ketawa, itu istilah apaan sih itu? Kok ngawur jadi cerita dari core sebelumnya. Nah, ini singkatan unique corporation. Nah, berarti yang hektokon segala macam udah nggak berlaku gitu ya. Nah, pertanyaannya uniknya di mana gitu. Nah, untuk ngerti unicorn, kita harus ngerti yang namanya disruption theory. Nah, disruption theory itu harus ngerti namanya yang disebut law of market domination. Bunyinya adalah barang siapa yang mencapai 2/3 market share on the industry. Kamu menguasai seluruh industri. Dan ini terbukti. Contoh, kalau negara yang ada Coca-Cola, minuman cola lain nggak ada. Yang didominasi Coca-Cola nggak ada. Negara yang didominasi Pepsi, Coca-Cola aja nggak ada. Nggak bisa dicari kayak Indonesia yang didominasi sama Coca-Cola. Cari Pepsi sampai ke ujung dunia juga nggak ada. Itu jadi barang langka gitu. Nah, terus kalau misalkan di China, Pepsi semua, Coca-Cola nggak ada di China. Nah, terus kalau misalkan ini berlaku juga, misalkan waktu itu taksi Bluebird. Terus kalau misalkan bank, nah si biru itu tuh, wow, pesaingnya mau bikin apa segala macam produk jungkir balik, tetap aja nggak bisa ngalahin si biru. Nomor 1 itu. Nah, itu adalah hukumnya kenapa bisa demikian, kita juga nggak ngerti. Tapi begitulah yang terjadi. Jadi barang siapa yang mencapai itu, dia menang. Permasalahannya, kita kan banyak cerita bahwa orang market dominator kayak Bluebird gitu kan,
tiba-tiba dalam semalam hilang dari pandangan gitu kan, atau apa Nokia kayak gini kan. Ini kata-kata terakhir dari CEO-nya Nokia, kami nggak salah tapi kami kalah gitu. Nah, karena memang market dominator itu bukannya betul-betul 100% invisible, karena masih ada satu cara untuk mengalahkan market dominator. Itu istilah yang pertama kali dipakai oleh Steve Jobs, namanya killer apps. Nah, tolong yang lain minta izin di mute supaya saya konsen. Bisa di mute yang lain. Oke, terima kasih. Nah, suara saya tunggu. Suara saya masih ada nggak? Halo, tes. Halo? Masih kok, masih. Oke, kedengeran ya, suara saya nggak ke-mute. Oke. Karena ada satu cara mengalahkan market dominator, itu istilah yang pertama kali disebut Steve Jobs yang namanya killer apps. Killer apps itu membuat pemain lama ngomongnya begini waktu Steve Jobs, adalah satu hal yang betul-betul powerful, betul-betul useful, sampai orang akan tinggalkan solusi lama demi solusi yang baru. Jadi killer app itu membuat pemain lama betul-betul nggak relevan. Jadi mereka mau bakar duit, mau jungkir balikin mana pun nggak relevan. Karena kita punya itu udah terlalu bagus gitu loh. Sebagai contoh kan, Nokia tiba-tiba muncul smartphone, dia nguasain 90% pasar, tiba-tiba bangkrut karena siapa lagi yang mau pakai stupid phone. Nah, berikutnya kalau kita lihat ke masa lalu, selama ribuan tahun manusia naik kuda, baru 100 tahun lalu orang naik mobil dan motor. Tapi sekarang siapa lagi yang mau kembali lagi naik kuda kecuali di kebun binatang. Nah, terus dan banyak sekali kan cerita-cerita semacam itu. Belum lagi dulu kita pakai SMS, harga SMS mulai naik, sekarang pakai WhatsApp, pakai Telegram, semuanya gratis, siapa lagi yang mau pakai SMS? Sebelumnya pakai surat, siapa lagi yang mau pakai surat? That's what we call killer app. Next. Ya. Terus kenapa harganya mahal sekali pertanyaannya ya? Kenapa orang mau kasih miliaran dolar untuk unicorn yang merugi? Pertama, kita harus ngerti dalam dunia digital ini ada dua keistimewaan yang disebut digital exclusivity, yaitu sekali orang download satu app, dia nggak bakal download saingannya. Kita tanya pada diri sendiri, marketplace apa yang kita sukain? Yang ada di handphone kita biasanya cuma satu tuh. Ada misalkan di handphone kita ada dua, Tokopedia sama Shopee misalkan. Tapi yang langganan kita biasanya salah satu dari itu doang. Misalkan kita di handphone kita ada Gojek dan Grab. Langganan kita itu salah satu dari itu doang biasanya. Dan seandainya kita mau cari kita ada barang apa nih saya nggak ngerti. Artinya apa? Kita akan carinya ke Google. Nggak bakal cari ke yang nomor 2 Bing gitu kan. Nah, cuma sekarang Google sudah mulai dapat killer app yang menakutkan itu ChatGPT. Nah, jadi kita sekali download, kecuali kita membuat orang kesel, membuat customer kita kesel, customer nggak bakal pindah. Jadi beda sama bisnis toko bakmi atau restoran gitu ya. Oh, restoran itu laku tuh. Yuk kita bikin saingannya di sebelah atau bikin restoran lain di sebelahnya, minimal kalau itu penuh kita akan kecipratan gitu kan. Nah, ini nggak ada hal seperti itu. Kecuali benar-benar kita barang bagus dia baru pindah. Kalau nggak dia nggak mau pindah. Nah, berikutnya speed of growth. Ini unicorn yang kedua ya. Keunikan unicorn yang kedua itu speed of growth. Dia unicorn itu bisa mencapai market dominator 2/3 market share dalam kecepatan yang sangat tinggi. Sebagai contoh, market dominator sebelum Gojek dan Grab itu kan kita tahu si biru itu kan, si burung biru itu mencapai market dominator 30 tahun. Dia akhirnya menguasai asosiasinya, dia menguasai setiap kota, terus pejabat banyak yang dia dukung. Pokoknya gitulah, dan namanya harum gitu, baik gitu kan. Tiba-tiba muncul Gojek pada Januari 2015. Sorry, boleh di Halo? Halo? Tolong di mute. Oke. Oke, terima kasih. Nah, terus kan suara saya masih kedengaran ya? Saya nggak kena mute ya? Iya, masih. Oke. Terus bulan Januari 2015 lahir yang namanya aplikasi Gojek.
PT Gojeknya itu PT-nya yang anak bangsa yang Gojek itu berdiri 2010, tapi aplikasi Gojeknya lahir 2015. Dan kemudian hanya dalam waktu 1,5 tahun si burung biru market dominator yang lama itu tumbang. Nah, bukti deklarasi kekalahan dia apa? Itu karena pada bulan Maret atau bulan Mei 2016 itu terjadi kerusuhan yang di Jakarta yang namanya kerusuhan Angry Bird, di mana sopir-sopir taksi menyerang ojol-ojol gitu kan, ojek online, dan melakukan serangan fisik. Yang itu benar-benar kita semua melongo, di mana si biru yang selama ini terkenal paling sopan dan paling berkasta itu bisa melakukan hal itu gitu. Itu adalah deklarasi kekalahan mereka dan bukti bahwa si teknologi ini bisa mencapai market dominating dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Dan terus growth sampai sekarang mereka nggak bisa dihentikan sama sahabatnya tuh si Grab. Nah, pertanyaannya kalau sehebat tuh ngapain kita bakar duit ya? Karena kita masih kecil, lawan kita raksasa. Kalau kita nggak bakar duit, kita punya ide sehebat apapun, si raksasa itu tinggal copy paste, tiru, habis itu kita diinjek jrek mati. Nah, yang dilakukan sama si perusahaan-perusahaan startup itu, mereka sengaja bakar duit dan sengaja harus rugi supaya dihitung ini orang gila semua ini yang berbisnis, bakar duitnya sampai miliaran dolar. Jadi selama orang lagi pada bingung, si raksasa ini pada bingung, belum berani jalan, diam-diam mereka nyelip ke sana ke sini, mereka jadi market dominator. So, yang mau jadi unicorn pertama harus bakar duit. Nah, ujungnya kemana gitu kan? Ini foto tahun 2019 20 most successful unicorn. Nah, itu kan kita perhatiin nama-nama ini samaannya. Jadi kesimpulannya Gojek, Kopang, Oyo, kenapa kita bakar duit? Karena kita beli unicorn sama dengan beli seluruh industri. Karena teori yang tadi, kita nggak beli unicorn sama dengan menguasai seluruh industri. Kalau kita udah kuasain seluruh industri, ya sudah, kita baru panen. Karena sama kayak sekarang kan, mereka sudah mulai panen. Karena mereka sudah market dominator yang udah sulit dikalahkan. Pelan-pelan mereka mulai make money. Promo-promo yang dulunya gila-gilaan, sekarang udah enggak. Walaupun mereka masih rugi. Dan ujungnya kemana kita ngelihat, di dunia itu kan kayak ini Amazon, Alibaba di China, ada Paitu, ada Tencent, ada Alibaba, terus kalau di dunia itu Google, Amazon, Facebook. Nah, ini market dominator di dunianya sendiri. Kita terbukti bahwa ujungnya itu satu industri hanya akan ada satu penguasa. Nah, ini adalah yang dikejar dari market dominator, dari digital startup. Pertanyaannya, go public, kita gimana gitu? Kita yang bisnisnya nggak segila itu, so what? Apa yang tersisa dari kita gitu kan? Bagaimana? Nah, kita harus ngerti hitungan-hitungan mereka gimana. Nah, ini adalah rumus yang saya dapat dari angel venture capital dari Jerman, namanya Kompas. Jadi tapi bukan Kompas Gramedia yang di Indonesia, ini namanya Kompas, kebetulan sama. Ini data 2017, sekarang mungkin sudah berubah. Tapi berubahnya menurut para pemain yang masih aktif kayaknya nggak terlalu jauh gitu. Jadi startup ini dihitung jadi 5 tahap. Yang pertama pre-seed. Pre-seed itu isinya cuma ide, business plan, market validation, prototype. Investornya angel. Jadi kenapa disebut angel? Itu bisnis belum jalan, masih berangan-angan, tapi kok mau didanain? Ya, jadi yang ngedanain itu malaikat gitu. Ini malaikat dari mana mau danain gitu ya. Company value-nya itu antara $100.000 sampai $1 juta. Jadi yang mereka invest antara 10.000 sampai 100.000. Jadi ini anggap aja nilai perusahaannya 1 miliar sampai 10 miliar. 10 miliar itu biasanya kalau fintech gitu ya, karena fintech itu modalnya paling mahal. Baik dari segi teknologi maupun dari izin-izin. Average investment 100 juta rupiah atau 1 miliar. Jadi mereka cuma ngambil 10%. Expected return.
2 kali lipat dalam waktu 6 bulan atau 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Nah, itu kalau main pre-seed. Kesuksesan kegagalannya 90%. Makanya benar-benar malaikat yang berani. Terus seed. Nah, seed itu sudah ada MVP. Jadi produknya sudah ada tapi belum jalan benar. Jadi kalau misal kalian UMKM itu kalian udah bisa masak gitu loh. Nah, terus pre-revenue stage, kalian tawarin ke orang-orang. Kalian suka nggak hamburger saya? Kalian suka nggak nih nasi Bali saya? Kalian suka nih ayam geprek saya? Semua orang, 10 orang ditawarin, 9 orang bilang suka. Wah, ini berarti pre-revenue stage-nya sudah lulus dan sudah ada MVP. Jadi itu sudah ada produknya. Investor di sini adalah angel sama mikrovisi, visi kecil. Ini valuation-nya itulah ya di bawah. Target balik modalnya dalam 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Nah, berikutnya ada early stage. Nah, di sini yang menarik. Itu ada kata-kata POC, proof of concept. Terus kemudian sudah ada revenue. Jadi benar-benar kita bukan cuma orang suka makanan kita, orang begitu kita kasih, mereka bersedia membayar. Oh, bersedia membayar karena memang enak, saya suka nih sama makanan ini. Atau kita pakai servis ini, oh ya saya pakai, saya langganan deh, walaupun cuma sedikit. Tapi setidaknya sudah proof. Jadi berikutnya sudah ada angel, super angel itu angel perorangan yang duitnya banyak sekali, atau venture capital. Nilai investasinya antara 1 miliar sampai 2 juta dolar. Balik modalnya targetnya 5 kali lipat dalam 4-6 tahun. Nah, ini boleh jadi patokan kalian kalau mau nawarin ke investor. Ini angka yang expected return ini bisa dalam bentuk revenue, pendapatan, atau nilai perusahaan. Jadi perusahaannya begitu dijual lagi harganya 6 kali lipat atau 5 kali lipat gitu loh. Nah, kegagalannya itu 30% di early stage. Nah, berikutnya di tahap berikutnya yang namanya growth stage. Kalau ini angel stage. Karena ini yang resiko tinggi sekali di sini. Growth stage itu mulai dari seri A. Company statusnya scalable POC, proof of concept. Jadi terus substantial revenue sudah ada pendapatan yang udah lumayan stabil lah, sudah ada pendapatan. Nah, berikutnya kalau go public, scalable POC, substantial revenue, dan high growth potential. Itu. Nah, apa kesamaan dari semua angka ini? Samaannya itu adalah POC. Jadi apa yang pertama kali kalian harus kejar adalah proof of concept. Artinya, tiap dolar yang kita bakar tuh dapat apa? Kalian bisa buktikan nggak? Jadi kalau kalian minta sama orang ke investor besar ngomong, saya punya bisnis ayam goreng udah profit misalkan setiap bulan menghasilkan 100 juta, kasih saya duit dong 10 miliar, saya tuh lebih menguntungkan daripada Gojek yang bisnisnya sampai sekarang bakar duit masih rugi. Si investornya bilang, ya lu gila lu. Karena kita nggak bisa menunjukkan apa proof of concept. Setiap duit yang kita keluarkan, misalkan setiap duit yang kita kayak gini, kita ngomong contohnya McDonald. Setiap dolar yang kita keluarkan itu sudah terbukti gitu kan, untuk terset bisa bikin berapa toko. Kita lihat Indomaret, itu proof of concept-nya udah kelihatan banget, Alfamart gitu kan. Setiap dolar yang kita keluarkan, kita bakar itu jadi apa? Itu udah proven. Nah sekarang kalau kalian para UMKM mau dibakar duit, pertama bikin proof of concept. Terus pastikan begitu digedein, kalian bisa kontrol. Jangan sampai kayak ini. Kan biasa tuh, saya di Kadin juga banyak tuh kan membina perusahaan mikro. Kan dia jago masak, ibu-ibu jago masak. Makanannya emang sangat enak. Terus kalau kita tawarin laku, dijual gitu kan. Kita ngeliat di sini nih. Nah, dia jual MVP nih. Ini laku nih. Tiba-tiba tapi begitu dapat order 1000 box untuk hajatan atau nggak usah 1000 box, 200 box aja untuk hajatan udah keteteran. Bahkan yang lucu kemarin saya ketemu sama barusan tadi pagi saya ketemu meeting sama Bang Sinhan, dia curhat juga cerita. Iya tuh katanya mirip. Kita ada festival makanan Korea
Jadi ada orang yang perusahaan yang memang sudah biasa masak, ada perusahaan yang benar-benar UMKM baru mulai. Kalau yang baru mulai itu benar-benar nggak ngerti cara, nggak tersistem. Jadi kita pesan makanan lama sekali sampai akhirnya customer-nya itu nggak sabar bantu ngegorengin. Jadi saking nggak bisa. Nah ini kita misalkan kayak gini, kita perusahaan kopi kayak Kopi Kenangan. Kita bilang kita sudah punya konsep tuh toko kita laku. Oke, kalau kita misalkan satu toko berapa harganya modalnya 1 miliar. Oke, saya kasih 1 triliun, kamu bisa nggak ngebuka 1000 toko? Bisa nggak? Karena ini bukan masalah cuma cari tempat terus buka toko. Kita harus tahu cara mentraining orang, terus tahu cara manajemen 1000 toko. Yang berikutnya yang nggak kalah penting itu logistik. Gimana mendistribusikan kopi ke 1000 toko. Gimana ngituin mengendalikan 1000 toko itu supaya nggak ada pencurian dan lain. Proof of concept. Itu yang kita kejar. Nah, berikutnya penutup, give me POC, I'll burn billions for you. Ya, itu supaya nggak terlalu lama dari saya, kita lanjut ke tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, Pak Gede, silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak William atas pemaparan dari webinar kita malam ini. Dari rekan-rekan peserta ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan ke pembicara kita? Nggak ada dari tadi. Ada, tunggu sebentar. Atau punya kasus, ini gimana PT saya? Nah, jadi juga gini, ada bisnis yang nggak bisa di-scalable. Nah, jadi sebagai contoh, misalkan kayak kemarin yang kita dengar itu kayak apa tuh? Kalau nggak salah tahu Sumedang gitu. Saya juga belum ngetes nih, cuma berapa teman saya yang divisi sempat mau bikin franchise-nya tahu Sumedang gitu kan di seluruh dunia, mau gedein. Tapi begitu ditanya katanya kalau tahu Sumedang enak karena airnya harus air dari Sumedang situ. Jadi air pakai tempat lain nggak enak. Wah kalau kayak gitu kagak bisa di scalable, kagak bisa digedein. POC-nya, proof of concept-nya nggak bisa digedein. Jadi nggak bisa kita bakar duit gitu kan. Ini ada orang yang tanya nih. Rasio laporan keuangan yang dilihat apa aja? Oke. Terus terang nih, di dunia visi kalau yang saya ketemuin, itu mereka sendiri banyak orang yang nggak terlalu merhatiin rasio-rasio seperti ini. Yang penting kita pertama-tama yang didengar, kita punya proof of concept. Oke, kita proof of concept. Pertanyaan yang tadi, kalau misalnya setiap saya punya toko sudah berhasil, saya minta mau go public, misalnya ini bahasa kalian juga mau go public, kayaknya penting kalau udah go public gitu ya. Bisa dibikin, yang penting bisa segera market domination. Biasanya kalau visinya startup, visinya digital itu akan berani gitu bakar itu, karena rasio-rasionya kacau semua kalau diperhatiin pusing. Aset nggak ada, terus kemampuan rasio price earning rasionya minus. Kalau kita perhatiin rasio itu pusing. Jadi kalau kalian mau go public, mau nguasain dunia gitu kan, misalkan go public nih perusahaan kita nih, kita bilang kita perlu duit 100 miliar untuk ngebuka 100 cabang di seluruh Indonesia. Misalkan kayak gitu. Atau kita perlu 1 triliun untuk ngebuka apa gitu kan, ngebuka pabrik baru. Karena menggrab kompetensi sekian. Jadi kalau rasio keuangan itu belakangan, itu dulu yang kita kejar. Kalau itu bisa dijawab baru ngomong yang rasio-rasio itu. Karena terus terang teman-teman saya yang para visi itu nggak ngeliatin itu juga. Yang dilihat ini perusahaannya jalan apa enggak gitu kan. Bisa ada proof of concept-nya nggak? Kalau ada ya udah baru diteliti tuh rasio-rasionya. Oke, berikutnya materi PDF-nya boleh minta ke Pak Gede. Bagaimana pandangan Pak William?
Menurut fenomena digital, bisakah Goto take profit setelah go public atau kalahkan New Unicorn yang masih bakal duat? New Unicorn yang ngalahin Go. Nah, ini lucunya nih. Kita kalau di Kadin ketemu startup baru yang minta dibina, itu bisnisnya nggak jauh-jauh dari Tokopetan atau Gojek-Gojekan gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita kesel karena itu capek kita ngomongnya. Alasan mereka tuh kenapa harus kita invest ke kamu? Apa keunggulan kamu dibandingin Gojek segala macam? Ya kita punya anak bangsa yang lain sudah dimiliki asing. Ya customer kamu nggak peduli itu. Customer masalahnya nggak peduli. Nobody care gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan masalah itu beres ya aku bikin sendiri. Ngapain saya invest ke orang gitu kan? Jadi apa? Goto itu bisa dikalahkan kalau ada kamu punya killer app. Kamu punya killer app apa yang membuat Goto nggak relevan? Sebagai contoh kan, Google itu selama sampai tahun kemarin mungkin kita nggak bisa ngebayangin gimana Google bisa dikalahin, itu dominator. Tiba-tiba muncul ChatGPT, oh ini yang bisa ngalahin Google gitu. Nah, berikutnya mohon dijelaskan jika masih ada waktu POC, mungkin bisa dengan contoh konkretnya Pak. Ya udah, kayaknya sudah saya jelaskan Pak, gede ya. Contoh konkret POC itu kan. Iya. Sudah jelas belum? Sudah cukup jelas kan? Udah ada pertanyaan, udah mentok ya. Ada lagi pertanyaan? Itu sebentar Pak William. Ya. POC mungkin. Mohon ini penjelasan lebih lanjut Pak William. Jadi saya terus terang paradigma saya tadi baru berubah ketika pantesan investor itu berani gila-gilaan karena dia bakar duit untuk mengejar ketiga perempat itu maksudnya kan? 2/3. 2/3. 2/3. Ya. 2/3-nya ya. Oh, oke. Ya. Ya terus terang itu nggak kebayang sih ini. Nah, di Bali kan ada ini Pak William, ada di AMA ini ada kelompok kecil investor lah, Ya. investor kecil-kecilan yang kita gather uang untuk membeli beberapa ini. Sebaiknya gimana? Apa bisa kita pelan-pelan di unicorn yang kira-kira akan menguasai 2/3 itu Pak? Ya, bisa. Seandainya kita pertama gini, makanya kalau misalkan kita ketemu visi yang duitnya banyak, itu kita harus berani berpikir besar. Jadi kalau misalkan kita ngelihat apa, ini study case ya dari Oyo. Ya. Jadi CEO-nya Oyo waktu itu kan ketemu sama si Masayoshi Son. Sebelum diinvest sama Masayoshi, dia bikin proposalnya kita akan menyebarkan ke seluruh India, mau buka ini di sini, buka ini begini. Masayoshi tantang lagi. Saya kasih kamu 10 kali lipat, but I want you to think bigger gitu. Kuasai dunia gitu kan. Oh, dia baru mikir gitu. Karena growth terlalu kencang ya udah baru gerasa gerusu gitu. Makanya kalau kita lihat ini jangan tersinggung ya kalau yang dari Oyo. Ya apa hotelnya rada-rada gerasa gerusu gitu. Manajemennya juga rada-rada lucu gitu kalau kita dalam. Nah, itu bahkan saking ekstrimnya dia paket apa ya proven di India ke sini gitu. Yang which is rada nggak cocok gitu ya. Kalau di India itu orangnya benar-benar kerjanya kayak slave. Jadi bukannya gila kerja tapi slave gitu loh. Jadi kalau kita pergi ke daerah Varanasi atau apa gitu, itu ada satu daerah kumuh namanya itu Mahalasmi, namanya bagus itu ya. Tapi daerahnya daerah kumuh. Terus Lasmi itu kan dewi kemakmuran itu ya. Nah, tapi apa daerahnya kumuh, terus orangnya itu daerah pusat laundry. Jadi orang kaya taruh laundry di situ. Nah, terus orang-orang di sana kalau kita ketemuin matanya pada kuning. Kenapa? Kerjanya kelebihan. Jadi kena sakit kuning semua. Kerjanya over semua. Nah, apa yang terjadi Oyo di India itu? Jadi gini, satu orang, misalkan satu orang apa satu orang kayaknya itu menangani bisa 3, 4, 5 hotel dan harus dibersihkan tiap hari. Jadi dia foto, terus dia harus kirim.
baru dia sudah membuktikan dia sudah melakukan tugasnya, melakukan bersih-bersih hotel. Jadi kayak begitu diterapkan di Indonesia, betapa keteterannya gitu kan. Gajinya pun kecil sekali gitu loh. Nah, itu yang saya bilang, makanya manajemennya rada-rada, kalau ketemu di sini rada-rada keteteran, dan hotelnya rada-rada lucu juga kalau kita ngeliat di dalam gitu. No offense ya, jangan tuntut ya. Nah, ini Kalau ada pertanyaan lanjutan itu. Apakah perusahaan berbasis digital Indo sudah layak mengambil keputusan beresiko seperti akuisisi? Sebelum go public pun sudah pada akuisisi. Jadi itu akuisisi ini adalah cara paling gampang untuk ngegedein diri. Nah, contohnya adalah Bukalapak. Bisnis e-commerce-nya sudah amburadul, digoreng gimana pun, bakar duit gimana pun, kayaknya udah nggak ngangkat karena orang udah sakit hati gitu ya. Nah, terus jadi, tapi kalau kita lihat laporan keuangannya itu ternyata untung. Untungnya juga gedenya nggak kira-kira gitu. Dapatnya dari mana? Ya dia kan punya 23 triliun, dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan duit gitu, yang mesin duit semua. Ya udah, dia laporan keuangan untung. Jadi bisnisnya itu bukan e-commerce lagi, jadi investment bank apa-apa, itu saya juga bingung. Nah itu kalau ditanya apakah akuisisi sudah layak, ya mereka melakukan itu. Seperti Gojek kan nggak beli Mitrans, nggak beli yang alat Moka, Halodoc, bahkan kalau saingannya dijual pun mereka akan beli itu. Jadi kalau ditanya itu ya sudah pasti mereka beli itu, karena dikasih duit untuk dibakar, cara paling gampang untuk ngebakar duit dia beli perusahaan yang sudah terbukti gitu kan, sudah jalan, jadi nggak usah mikir. Berapa lama waktu yang ditawarkan dibutuhkan untuk merealisasikan bisnis tersebut sampai settle untung balik modal? Tadi contoh kan 5 tahun. Ini sulit dijawab ya, karena semua bisnis beda-beda. Ada yang misalkan dalam waktu 6 bulan aja sudah proven mereka bisa. Ada yang mungkin bertahun-tahun baru bisa. Sebagai contoh itu ada satu restoran. Restoran ini udah bertahun-tahun, puluhan tahun, kecil aja di daerah kota, di Glodok gitu, di Jakarta. Tiba-tiba ketemu investment bank yang ambisius, oke, kita beli. Dikasih duit 800 miliar toko itu. Nah, terus dia langsung buka cabang di semua mall. Itu toko bubur, restoran bubur gitu. Nah, tiba-tiba laku, valuasinya tinggi, langsung dia jual lagi, perusahaan itu dapat duit lagi. Nah, itu proof of concept-nya itu dipoles gitu. Nah, itu kalau ditanya sampai kapan ya tergantung kita sendiri. Tapi biasanya kalau yang dilihat 6 bulan ke belakang sudah stabil belum gitu loh. Sudah bisa terbukti belum gitu kan. Yang penting kita meyakinkan aja orang, nih setiap kita ya kita ngomong gampangnya lah, kayak misalkan Gojek gitu loh. Setiap kali bakar duit, ini kita ngomong e-commerce ya. Ini kita ngomong angka, kan ini angkanya udah fix berdasarkan berapa tahun yang lalu. Jadi kalau kita bikin e-commerce, hitungannya itu setiap kita mau dapat satu klien baru untuk belanja di kita, tapi klien ini belum jadi klien setia ya, cuma belanja aja gitu. Itu butuh biaya Rp450.000 per klien. Jadi kalau kita punya 1 juta klien, valuation kita berdasarkan jumlah klien 450 miliar. Nah, terus kalau misalnya kita punya sekian lebih banyak lagi, ya lebih banyak lagi itu tinggal dikaliin gitu. Kayak misalkan bank digital, itu satu kepala dinilai itu $1.000 satu nasabah. Jadi begitu dilihat, kok Bank Jago angkanya segitu banyak, ya kepalanya segitu banyak, 1.000 dikali $1.000. Ya itu dia angkanya. Setiap kali biaya yang diperlukan. Terus, kok kami yakin nggak bisa menghasilkan uang, bisa balik duit Bank Jago? Ya kita yakin, soalnya kita lihat transaksi Gojek itu udah mewakili sekian persen dari transaksi di Indonesia gitu kan. Gojek dan Tokopedia. Tinggal semuanya kita masukin aja, dipaksa jadi anggota Bank Jago atau kita kasih modal dari Bank Jago. Itu udah pasti untung. Oke, jadi kayak gitu pembelaannya. Jadi kalau pertanyaannya mau tanya berapa lama waktunya, ya tergantung masing-masing lah.
Saya juga ini sulit dijawab. Bagaimana mengukur valuasi startup jika tadi disebutkan Spigoto masih rugi? Nah, ini yang menarik. Nah, tadi saya udah sempat sebut ya, valuasi e-commerce berapa, valuasi itu berapa. Bagaimana mengukurnya itu terus terang, nggak orang bisa mau bilang ini ada teknik valuasi gini gitu. Terus terang kalau kita yang ngerti sebenarnya tuh nggak ada cara ngukur yang tepat. Ya jadi kayak misalkan pada waktu si Facebook ngebeli WhatsApp tahun 2012 kalau nggak salah. Facebook membeli WhatsApp tahun 2012. Itu harganya 19 miliar dolar. Waktu itu valuasi Facebook baru 100 miliar dolar. Jadi 19% dari nilai perusahaannya gitu kan. Si Mark Zuckerberg dipanggil sama board of director sama pegang saham, ditegur gitu. Woi, Mark, lu gila, ngapain kamu beli WhatsApp? 19 miliar. Itu perusahaan itu nggak senilai segitu, masih rugi lagi, server mahal, bakar duit, harus begini begitu. Jawaban si Mark Zuckerberg begini, nggak ada masalah berapa yang kita bayar hari ini, tapi yang jadi masalah adalah berapa cost yang harus kita tanggung nanti kalau WhatsApp ini sudah segede kita ukurannya dan mulai tahu cara menghasilkan duit gitu. Jadi lebih baik kita sebelum mereka mulai ngerogotin kita sikat dulu sekarang. Nah, kenapa investor mau ngebeli? Itu di buku saya itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu ya seperti tadi Masayoshi Son. Jadi kalau di buku saya itu dibilang visi 300 tahun ke depan. Jadi kata-kata ini kenapa visi 300 tahun ke depan saya namain dari kata-kata terkenalnya Masayoshi bilang, saya invest, orang lain invest untuk 10 tahun ke depan, saya invest untuk 300 tahun ke depan. Yang artinya dia invest untuk unicorn, untuk suatu yang benar-benar berubah gaya hidup kita. Untuk killer app. Jadi untuk market nation, itu benar-benar jadi dia invest benar-benar untuk menguasai dunia. Nah, yang nomor 2, itu invest, saya sebut sebagai strategic investing. Nah, strategic investing itu invest untuk memperkuat posisi dia. Seperti misalkan si Gojek ngebeli Mitrans untuk memperkuat GoPay-nya dia. Nah, terus misalkan waktu itu si Tokopedia ngebeli OVO karena izin e-money-nya nggak keluar-keluar. Paling gampang ngebeli. Nah, terus kayak gitu tuh. Jadi mereka ngebeli. Nah, itu kan valuasinya nggak jelas. Valuasinya gimana itu nggak bisa terukur. Jadi dia butuh, dia beli gitu. Nah, jadi itu tahap yang kedua, strategic investing. Yang ketiga adalah karma investing. Ini bahasanya lucu. Jadi karma investing ini adalah diinvest karena kita takut hukum karma gitu kan. Kenapa namanya karma? Karena biasanya invest ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah established, sudah gede, yang mana dulu dia jadi udah jadi market dominator, di mana dia dulu tuh udah pernah mengalahkan pemain lama yang kuat. Mereka dibalik kebanggaan mereka bahwa mereka sukses, tersimpan satu ketakutan akan adanya hari pembalasan gitu ya, hukum karma ya. Karena dia yakin di suatu tempat jauh di sana itu ada orang-orang yang sedang bekerja di garasi menciptakan sesuatu yang membuat mereka nggak relevan. Seperti contoh kan kita tenang-tenang tiba-tiba muncul ChatGPT, itu Google tuh kagetnya setengah mati gitu. Gila, ini sesuatu yang bisa ngalahin kita, itu mereka panik. Nah, maka itu kalau misalkan mereka tuh ketemu satu perusahaan yang growth-nya kenceng sekali, misalkan buka cabangnya banyak, penggunanya banyak banget, walaupun masih rugi, nggak tahu harganya berapa, kayak misalkan Microsoft atau Google ngelihat Facebook growth-nya kenceng banget, nggak tahu ini cara duitnya gimana, kita beli dulu. Sebelum dia terlalu gede, dia sikat kita gitu. Kayak Mark Zuckerberg kan, kenapa nggak beli WhatsApp? Itu WhatsApp growth-nya kenceng banget, dia bikin Facebook chat, nggak ada yang pakai. Facebook chat nggak ada yang pakai. Yang pakai tetap WhatsApp. Ya udah, dia nggak bisa ngalahin WhatsApp, dia beli WhatsApp sebelum WhatsApp ngalahin dia. Nah,
Nah, yang terakhir adalah revenue hunter, itu yang paling gampang. Ya biasalah kamu saya invest berapa, passive income kita berapa gitu ya. Udah itu as simple as that. Jadi kalau misalkan mengukur valuasi secara sesungguhnya, secara strategis itu sebenarnya nggak ada. Tapi kalau mau diukur-ukur, ya kita harus ngebandingin sama satu perusahaan yang sudah ada. Tapi biasanya itu ada patokan-patokannya. Tapi kalau investor kita yang benar-benar profesional, yang benar-benar punya visi, yang punya mental entrepreneur profesional, mereka nggak ngelihat itu ada nilai yang pasti. Mereka punya feeling, saya berani bakar duit sekian untuk nguasain ini. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Moga-moga menjawab ya, Pak Rupi. Baik, ada pertanyaan lagi yang mungkin mau disampaikan kepada Pak William, pembicara kita? Ada lagi? Ini untuk kenang-kenangan sebelum ada pertanyaan, sambil menunggu ada pertanyaan, mungkin Pak Made bisa dibantu nanti screenshot. Para peserta bisa minta tolong dibuka kameranya sehingga kita bisa foto bersama menggunakan logo ini. Ini. Baik, Pak peserta. Oke, belum dibuka semuanya. Kalau senyum ya. Ya. Smile ya. 1, 2, 3. Sebentar. Slide berikutnya. Satu lagi, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta, mumpung Pak William masih bersama kita. Sementara saya sharing dulu cerita. Ini banyak perusahaan kalau go public itu dia itu terus habis itu rugi, terus itu jadi sahamnya mati. Dia itu dibohongin sama dia punya ini apanya tuh IB-nya, jadi manajer investasinya itu dibohongin. Ya udah go public aja ya. Penting kan manajer investasi itu kan dapat duit sama dapat saham kosong gitu ya. Yang untuk digoreng sebentar gitu. Habis itu dia cek, dia out, udah pasti untung. Udah habis itu ya udah tutup gitu. Karena permasalahan itu perusahaan itu asal sudah menghasilkan uang, sudah kira-kira memenuhi syarat-syarat yang ditentukan OJK, mereka cari sih banyak perusahaan investment bank atau perusahaan manajer investasi itu cari perusahaan-perusahaan yang kira-kira ukurannya sekian puluh miliar, memenuhi syarat OJK, dan mereka go publikan. Karena begitu mereka go publikan, mereka langsung dapat duit instan gitu. Yang masalahnya yang go public ini habis itu sahamnya jadi mati, nah terus duitnya nggak balik, nah malah dia hilang duit banyak. Nah karena permasalahannya karena mereka itu nggak punya proof of concept, nggak punya POC yang bisa dijual kepada investor. Nah kalau punya POC yang dijual pada investor kayak kemarin kan, walaupun nggak bohong juga laku kayak saham itulah, saham buka gitu. Sinyalnya hilang, Pak William. Tes. Terputus tuh Pak Willy. Maksudnya gini, bukan kebohong ya, tapi jual mimpi ini akan jadi setinggi langit, itu laku orang jual. Nah kalau kita nggak bisa ngejual itu, misalnya kita perusahaan restoran gitu kan, restoran yang cabangnya cuma satu di Sudirman gede, tapi itu udah mentok. Kita ngomong sama orang, kita mau cari duit price fund sekian triliun untuk apa gitu kan, nggak bisa ngegedein lagi gitu. Nah itu yang yang banyak kesalahan. Jadi kalau misalkan nanti dideketin sama
kita bisa gede atau malah boncos, karena nanti biasanya tuh untuk ngangkat harga sahamnya kita diminta suruh bakar duit juga, suruh ngegoreng juga, ngebantuin ngegoreng. Nah, kalau misalnya udah kayak begitu, apalagi si manajer investasinya culas gitu kan, dia langsung kabur, ya udah mati lah gitu. Ini ada pertanyaan baru ya. Apakah era bakar duit VC startup masih akan berlanjut ke depan atau investasi? Dari awal sebenarnya logis. Cuma apakah sekarang era bakar duit? Mungkin sudah stop. Karena mereka sendiri sudah nggak ada duit untuk dibakar. Bukannya nggak mau bakar duit ya. Ada sih duit tapi nggak banyak untuk dibakar gitu. Makanya perusahaan startup mulai mengecangkan ikat pinggang karena nggak ada itu. Jadi dunia ini kan lagi krisis. Mungkin kita nggak berasa. Tapi dunia luar itu bahkan kita lihat berita Inggris sampai ada orang kelaparan di Inggris, itu kan mengerikan gitu loh. Inggris itu penjajah dunia kok bisa jadi kelaparan gitu. Nah, jadi dunia lagi krisis. Duit itu ditarik dari seluruh dunia, dari investasi mereka di cash out untuk nge-backup mereka punya ekonomi sendiri. Kalau kemarin pada saat mereka kaya, kelebihan duit, mereka luber, mereka investasi jor-joran di seluruh dunia. Tapi sekarang mereka sendiri negaranya makan aja susah gitu kan. Jadi mereka harus cash out dan tarik duitnya untuk dibawa ke negaranya sendiri untuk bertahan hidup gitu loh. Karena kebutuhan hidup mereka. Kalau ditanya apakah bakar duit akan berlanjut, mungkin sementara enggak. Akan berkurang terus. Tapi apakah VC makin logis dalam investasi, bahkan investasi pun mungkin nggak ada. Kalaupun ada kecil, kalaupun investasi itu menguntungkan kayaknya kecil sekali, karena duitnya nggak ada gitu kan. Ya mungkin dari negara-negara yang lebih kaya, kayak misalkan Arab Saudi gitu, atau China aja kayaknya mungkin ada kali ya. Walaupun lebih sedikit Indonesia mungkin yang nggak terdampak mungkin masih ada. Dari awal logis, karena logisnya itu adalah mereka mau market domination. Kalau udah market domination tinggal panen aja gitu loh. Nah, makanya sejak tahun kemarin semua startup itu mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya. Jadi itu mulai memecat karyawan banyak-banyak, mulai mempersiapkan, karena mereka tahu tahun ini winter dan semua investor bilang kita nggak bisa bakar duit lagi. Kalian harus mulai panen sendiri. Nah, jadi era bakar duit mungkin sementara akan tertahan sampai duitnya kelebihan lagi, ya mereka bakar lagi. Bahkan bukan cuma di Indonesia, Facebook pun melakukan penghematan kan, memecat banyak orang. Amazon melakukan hal yang sama, Microsoft hal yang sama, Google juga hal yang sama. Itu kan nggak pernah terjadi sebelum. Bahkan mereka sudah market dominator dan make money, profit, ya bahkan mereka memecat orang gitu loh. Karena memang nggak ada duit lagi. Untuk sementara duit yang dibakar nggak ada gitu. Ya, moga-moga menjawab ya Pak Rizky Priyadi. Ada lagi mungkin? Halo? Ada lagi sebelum saya lanjut ke acara berikutnya? Baik, kalau memang tidak ada, atau ada lagi? Bisa dilanjut, Pak William. Udah nggak ada lagi ya? Udah Iya, itu aja kan? Baik, Ya, saya lanjut jadi acaranya. kayak gitulah. Untuk selanjutnya ada penyerahan sertifikat dari Pak Sian Yet. Ya. Terima kasih Pak Ketut. Luar biasa malam hari ini. Pak Gede ya, Iya. dari Ama Bali. Thank you so much sudah arrange webinar yang sangat luar biasa malam hari ini. Terima kasih Pak William yang sudah sharing kepada member AMA Indonesia, terdiri dari 14 kota. Terima kasih juga Bu Baby ya, yang hari ini mewakili BPP. Thank you so much, karena saya agak telat joinnya. Izin Pak, baru landing di Surabaya, sehingga baru bisa join. Tapi izinkan mewakili BPP untuk memberikan sertifikat sebagai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak William sebagai narasumber yang luar biasa malam hari ini. Secara simbolis, sertifikat kita berikan ya
mohon diterima Pak William sebagai tanda terima kasih kita Pak dari AMA Indonesia. Thank you so much Pak William dan Pak Ketut ya yang sudah arrange acara malam hari ini dengan sangat luar biasa. AMA Bali memang banyak talenta-talenta hebat yang sangat banyak berkontribusi untuk AMA Indonesia. Nah, setelah itu saya lanjut karena itu udah di akhir sesi acara. Sambilan ini ada satu quick survey dari AMA Indonesia. Quick survey dari AMA Indonesia ini ada survei singkat mengenai pemimpin ya, leadership presiden maupun kepala daerah. Ini murni adalah survei sosok kepala daerah maupun presiden apa yang menjadi dambaan bagi Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya profesional, pebisnis, dan di keluarga manajemen. Quiz survei ini ada 3 kriteria utama, tidak ada menunjukkan warna politik, tidak ada individu, murni adalah ini sebagai kontribusi untuk sosok impian dan dambaan kita bersama supaya nanti ke depannya kita bisa mendapatkan sosok seorang pemimpin yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu mohon ikut partisipasi surveinya. Di-scan ya Pak? Ya, di-scan aja Pak Ketut. Di-scan nanti tinggal isi-isi aja Pak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan dukungannya sehingga acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh AMA Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Ini bukan dari BPP ya, ini adalah support full dari BPC, seluruh BPC sehingga terjadi bisa webinar ini dengan lancar setiap minggunya. Semoga webinar ini dapat terlaksana lagi dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya mewakili BPP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketut Tenggen yang hari ini adalah sebagai host. Luar biasa, salam hormat Pak. AMA Bali memang luar biasa. Pak Gede, Pak William, dan Mas Dehan juga ya, yang Mas Dehan adalah sekretariat kita yang setiap Rabu itu selalu arrange Zoom dan sebagainya untuk support acara ini. Mas Dehan dari AMA Indonesia sekretariat, ya, Pak. Masih muda Pak, tapi energi dan dedikasinya luar biasa untuk AMA ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh, ada Pak Rizky tadi ya, Ketua dari AMA Surabaya. Terima kasih juga sudah hadir. Dan terkhusus untuk hari ini, Bu Baby yang saya hormati, itu mengikuti dari awal sampai akhir, karena saya sedang menuju ke Surabaya, tadi transit di Jakarta, jadi tidak sempat hari ini. Malam ini baru sempat join di hampir-hampir sesi terakhir, tapi sekali lagi AMA Indonesia sangat luar biasa, terdiri dari tim BPC yang sangat hebat. Mari Bapak Ibu, mari harumkan terus-menerus nama besar AMA Indonesia yang selalu berkontribusi bagi profesional, manajemen, pebisnis, dan tentunya berkontribusi kepada masyarakat dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan ke Pak Gede. Silakan Pak Gede. Terima kasih Pak Yat atas penyampaian dan untuk semua peserta, saya ada share dari materi kita hari ini, dari materi Pak William di chat, di kolom chat bisa di-download. Baik, dengan berakhirnya acara hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita. Saya tutup acara hari ini
Terima kasih atas keikutsertaan dari semua peserta. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak Terima kasih Yeka. Pak Terima William. kasih, Pak Ketut, Terima kasih, Kak William. Pak Made, Pak William.